Apakah suara saya terdengar? Benar, Pak. Oke, Christian, silakan mulai. Sudah tampil, Pak. Ya, sudah tampil. Silakan 10 menit ya. Oke, perkenalkan nama saya Christian Rusli dengan NIM 191178. Di sini saya akan membahas mengenai judul pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan non-debt terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sangatlah penting. Perusahaan sektor konsumsi merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi cukup besar pada PDB Indonesia. Dikarenakan sektor ini mempunyai peran yang sangat penting bila dibandingkan sektor-sektor lainnya di sektor non-migas. Hasil kinerja ini menjadikan sektor kontributor PDB industri terbesar sebelum pandemi. Selain itu, capaian tersebut mengalami persentase kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan kontributor terhadap PDB nasional dibandingkan periode yang sama naik bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dari grafik pertama kita lihat, ini adalah pergerakan pertumbuhan PDB perusahaan subsektor industri makanan dan minuman. Di sini dapat kita lihat bahwa di tahun akhir 2015, di mana sektor ini mengalami titik terendah yaitu 7,54%, lalu meningkat di tahun 2018-17 yang tertinggi menjadi 9,23%. Indeks sektor barang konsumsi masih menjadi indeks juara bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor konsumsi hanya terkoreksi 12% saja, sedangkan perbandingannya bila dibandingkan dengan IHSG malah mengalami koreksi yang cukup dalam hingga 23,13%. Pada grafik kedua dapat kita lihat pergerakan harga indeks saham gabungan pada perusahaan subsektor industri makanan dan minuman. Faktor yang mempengaruhi penurunan ini adalah kenaikan bahan baku yang terjadi pada awal 2020, di mana kenaikan harga CPO minyak gandum mengalami kenaikan dan mengakibatkan penurunan terhadap hasil yang oleh sektor tersebut. Seperti kita ketahui, modal merupakan instrumen yang paling penting dalam pengembangan operasional satu perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak pada bidang konsumsi. Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk profesional finansial suatu perusahaan. Antara yang dimiliki perusahaan tersebut bisa bersumber dari modal sendiri ataupun dari utang jangka panjang untuk digunakan membiayai perusahaan tersebut. Resiko struktur modal yang sering digunakan adalah debt to equity ratio atau kita kenal sebagai DER. Karena mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar hutang dengan jaminan modal sendiri. Seperti yang kita lihat pada grafik ketiga ini, pergerakan DER per perusahaan subsektor industri makanan dan minuman mengalami pergerakan naik turun. Pada akhir 2018 mengalami peningkatan, lalu turun lagi pada tahun 2019, lalu naik lagi hingga 2021.
Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan tingkat pengambilan sehingga memaksimalkan harga saham. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal. Seperti kita baca, ada beberapa seperti stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pengawasan, serta hal lainnya. Di sini saya hanya membahas empat sektor saja. Yang 4 pengaruhnya itu seperti judul, yaitu pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan not debt taxil terhadap struktur modal. Di sini ada beberapa macam motivasi penelitian bagi praktisi, akademisi, dan kontribusi kebijakan. Terdapat juga perumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut. Tinjauan pustaka. Di sini kita menggunakan 2 teori. Yang pertama yaitu teori sinyal. Teori sinyal ini sangat penting dikarenakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya satu informasi dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif ataupun negatif kepada pemakainya. Tujuannya lebih ke arah mengapa perusahaan ini mempunyai dorongan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal, sehingga pihak eksternal mampu untuk menentukan membeli atau tidak pada sektor perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah teori pecking order theory. Di sini menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. Teori ini mendasarkan diri pada informasi asymmetric, suatu istilah yang menunjukkan bahwa manajemen mempunyai informasi yang banyak tentang prospek risiko dan nilai perusahaan pada pemodalan publik. Pecking order teori sebagai hierarki prioritas perusahaan ketika membutuhkan pendanaan untuk meningkatkan modalnya. Prioritas pertama adalah dengan menggunakan dana internal, yaitu laba ditahan, kemudian diikuti dengan penggunaan utang yang lainnya, dan diakhiri dengan menerbitkan saham baru. Disebut di sini juga ada kerangka penelitian, ada 4 yang mempengaruhi terhadap variabel independen, seperti pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap variabel independen, ukuran perusahaan juga berpengaruh positif terhadap variabel independen, sedangkan profitabilitas dan net taxil berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Berikutnya ini dari setnya belum masuk. Di sini juga saya melakukan penelitian dengan menggunakan populasi penelitian sebanyak 80 perusahaan di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel ini menggunakan teknik proportional sampling. Sampling di sini saya menggunakan 45 perusahaan. Alasan menggunakan 45 perusahaan ini adalah dikarenakan saya hanya mengambil perusahaan yang IPO di bawah tahun 2017. Jenis datanya adalah data sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Ada beberapa macam teknik analisis data yang saya gunakan. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, melankolitas, uji autokorelasi, dan heterodensitas. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda, uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Dan ini adalah definisi operasional variabel. Struktur modal menggunakan variabel DER, sedangkan profitabilitas menggunakan ROA untuk menghitungnya. Sekian, terima kasih. Oke, kamu presentasinya sekitar 8 menit ya, udah oke. Tapi di PPT-nya ada Ya, yang belum diubah ya? Saya salah buka PPT kayak ini, Pak. PPT yang lama saya buka nih, Pak. Ya udah. Kalau itu tunjukin PPT yang baru. Nah, ini Pak, yang baru. Ada riset gitu. Belum diringkas sih, Pak. Nanti saya ringkas lagi.
Motivasi penelitian. Motivasinya belum saya ubah nih. Saya belum sempat saya, Pak. Tapi nanti saya tunjukin ke Bapak lah setelah selesai ini nanti. Ya, oke. Sebelum mulai tanya jawab, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada sih, Pak. Langsung aja. Oke, kita mulai tanya jawab ya. Iya, Pak. Apa pengertian hipotesis? Hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu permasalahan, Pak, permasalahan awal untuk diteliti. Itu fenomena. Jadi hipotesis itu Hipotesis. dugaan sementara Oh, jawaban sementara. yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Apa motivasi penelitian kamu? Motivasi penelitian saya di sini, saya menggunakan variabel yang cukup jarang digunakan, yaitu variabel not depth textile yang pengaruhnya sangat besar terhadap struktur modal, dikarenakan pengaruh penggunaan utang terhadap struktur modal itu sendiri. Oke, nanti dirapikan lagi kalimatnya ya. Boleh, Pak. Kenapa objek penelitiannya apa? Sektor apa? Sektor ini konsumsi, subsektornya makanan minuman. Kenapa harus sektor itu yang digunakan? Pertama di sini karena ada pergerakan yang fluktuatif pada sektor tersebut, Pak, sehingga membuat sektor ini layak dan juga ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang hasilnya berbeda pengaruhnya terhadap struktur modal tersebut. Coba buka slide nomor 3. Termasuk itu juga harus dijelasin ya. Ini, Pak, ya. Ya. Jelasinnya ini utang ini kepada struktur modal gitu, Pak. Ya, struktur modalnya ada peningkatan terus ya. Rencana pengujiannya pakai teknik analisis apa? Analisis asumsi klasik, Pak. Terus kalau baru regresi linear berganda. Oke. Terus UGF. UGF ini karena variabelnya lebih dari satu. Variabel yang saya gunakan. Oh, itu UGF ubah ya. Itu untuk melihat modelnya linear atau tidak. Ubah langsung aja. Linear terhadap untuk melihat model regresi linear atau tidak. Model regresi linear atau tidak. Itu menelihat kamu tulisnya. Yang di proposalnya ubah juga ya. Ya, Pak, nanti saya cek lagi. Penelitian kamu ini kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena menggunakan data jenis sekunder, data yang sudah ada dan sudah dipublikasikan. Bukan. Itu sumber data jawaban kamu. Saya tanya, kenapa kamu sebut ini sebagai kuantitatif?
Karena variabelnya lebih dari satu, bukan Pak? Bukan. Kuantitatif dan kualitatif itu kan bedanya satu ada angka, satu nggak ada angka. Oh, kalau kuantitatif ada angkanya gitu Pak ya. Ya. Bagaimana cara kamu menggabungkan, sorry, bagaimana cara kamu menghubungkan variabel dengan teori di penelitian ini? Cara menggabungkan variabel kepada apa Pak? Teori. Kamu buka di slide nomor 4 ya. Oh, bukan. Tadi yang ada teori sinyal itu mana? Teori Ini, Pak. agensi. Ah, itu dia. Nomor 6. Nah, ini dia. Oh, Apa hubungan teori oh kamu dengan pengaruh variabel? teori terhadap AY saya gitu Pak ya. Ah, terserah. Saya tanyanya secara umum variabelnya. Tapi memang kalau bisa yang ke Y ya arahnya. Oh, Coba kalau jelaskan. teorinya kan ada 4 pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang bagus tentu saja akan mempengaruhi struktur modal perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut perlu menggunakan utang atau tidak? Kalau ukuran perusahaan, eh, karena semakin besar perusahaan tersebut, kecil atau besar perusahaan tersebut, tentu akan beda nilai aset yang dapat dikelola oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, profitabilitas. Profitabilitas, semakin bagus profit satu perusahaan, tentu akan semakin bagus juga mempengaruhi struktur modal perusahaan tersebut. Sedangkan variabel non-debt tax yield ini penggunaan bunga hutang untuk mengurangi pajak yang dikenakan pada perusahaan tersebut, dan tentu saja mempengaruhi struktur modal perusahaan tersebut. Gitu, Pak. Yang barusan kamu jelaskan itu namanya pengaruh antar variabel. Ya, penjelasannya udah oke, tapi pertanyaan saya tadi bukan itu. Pertanyaan saya, apa kaitan teori ini dengan variabel? Oh, teori yang saya gunakan ini terhadap variabelnya gitu, Pak ya. Ya, ada saya bantu tuliskan di bab 2 kamu. Biasanya setiap teori paling bawahnya saya jelaskan gitu. Coba cek proposalnya. Di bab 2 paling akhir, Pak ya. Iya, bab 2 yang teori sinyal, sub, sub judul teori sinyal itu ada bawahnya. Karena teori sinyal berisi informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan dan menetapkan apakah investor akan menanamkan sahamnya ini, Pak. Iya. Oh, itu, Pak ya. Oke. Kalau teori pecking order ini menghubungkan perusahaan akan teori ini teori ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih suka menggunakan laba ditahan atau membayar dividen untuk membiayai investasi baru. Itu Pak hubungannya. Coba ulangi. Eh, teori pecking order ini bertujuannya hubungannya untuk perusahaan menentukan apakah menggunakan laba ditahan atau untuk membayar dividen atau membiayai investasi baru. Oh, saya packing order itu perusahaan lebih mengutamakan pendanaan dari internal ya. Penggunaan internal. Coba coba dipelajari lagi. Ya Pak. PO, teori POT ini ya. Ya Pak. Saya rasa itu aja dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak?
Ya, nggak ada lagi sih Pak. Paling nanti saya pelajari yang packing order teori ini lagi Pak. Ya. Oke, terima kasih Kristia. Ini PPT-nya segera perbaiki ya. Ya, nanti saya kirim ke Bapak lagi. Terus, Ya. terima kasih Pak.